Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut di dalam Zoom meeting untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan melihat kehadiran kalian ya. Di sini yang gabung baru 8 orang ya, mungkin ada yang keluar masuk. Semoga jaringannya mendukung ya. Silakan cari spot yang bagus. Untuk yang sudah masuk, silakan kameranya dinyalakan terus ya, dinyalakan hingga Zoom meetingnya berakhir. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, saya ingin salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Untuk hari ini tidak hanya demi kelancaran atau manfaat dari pembelajaran ini, tapi juga doa ini kita tujukan kepada 3 ibu guru yang sedang menjalani isolasi mandiri karena salah satunya terkonfirmasi COVID. Ya, positif COVID, kemudian yang 2 orang isolasi mandiri karena keluarganya terkonfirmasi COVID. Semoga beliau-beliau segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Saya minta tolong pada Yusuf. Yusuf silakan dinyalakan untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita mengawali perjumpaan atau praktik kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemarin Ibu sudah membagikan materi di classroom. Apakah kalian sudah membaca atau mempelajari materi tersebut? Boleh dinyalakan. Baik, jadi gini. Hari ini kita melanjutkan aktivitas kemarin ya. Kalau kemarin kalian sudah menceritakan hikayat yang sudah kalian baca secara tertulis, hari ini kalian akan menceritakan hikayat tersebut yang sudah kalian ceritakan secara tertulis melalui lisan. Ya, kita akan menggunakan satu aplikasi Anchor dan platform dari Pedet ya, Zoom. Kemudian meninggalkan Zoom ini, kemudian kalian merekam suara kalian. Setelah itu kalian share linknya di kelompok. Jadi Ibu sudah buatkan tugas kelompok. Di situ nanti kalian saling menilai. Daftar penilaiannya juga sudah Ibu posting. Jadi 1 orang nanti menilai 2 temannya. Begitu ya. Skalanya 1 sampai 100 sampai, sebentar, Ibu berikan rubriknya. Ibu share screen ya. Terlihat? Bisa dilihat? Jadi nanti penilaiannya meliputi 3 hal saja, ada intonasi, pelafalan, kemudian ada vokal. Intonasi ini berarti jeda ya, jedanya itu betul sudah sesuai atau tidak, sama isi ceritanya sesuai atau tidak. Tentunya kalian bisa membedakan ini karena ini feeling ya. Skalanya itu yang kalian lihat. Tentunya paling tidak predikatnya B karena kalian sudah SMA ya. Kalau secara baca udah lancar, intonasi juga sudah
ini sudah sering belajar membaca. Kemudian untuk pelafalan, ini kejelasan dalam pengucapan. Bagaimana vokal, bagaimana konsonannya, itu pokoknya jelas. Kecuali kalau memang ada cadel ya, itu kita bisa toleransi. Kalau tidak cadel, misalnya kadang itu terlalu tergesa-gesa sehingga kurang jelas, itu nanti bisa masuk pada penilaiannya. Kemudian untuk vokal ini tinggi rendahnya. Kalau terlalu rendah juga tidak akan terdengar. Ini juga disesuaikan dengan alur ceritanya. Kadang memang ada yang merendahkan suara untuk menarik pendengar, begitu ya. Ada juga yang ini apa untuk memberikan sensasi apa ya, perasaan ya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Silakan apabila ada yang ditanyakan. Kalau tidak, Ibu stop screen ini. Sudah paham? Silakan dijawab. Dibuka dulu mikrofonnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi proses pembelajaran kita hari ini ya. Saya berikan dua, ini ya, ada tutorial untuk merekam di Anchor ya. Ada step-stepnya, ada videonya. Harapan saya kalian sudah mencoba supaya hari ini kalian bisa melakukan dengan lancar. Untuk tipsnya, tentunya kalian harus membaca berulang kali supaya kalian menemukan jeda yang sesuai, intonasi yang sesuai. Jadi berulang kali membaca ceritanya itu fungsinya supaya kita bisa di samping memahami cerita itu, kita juga bisa menentukan jeda yang sesuai untuk cerita, sesuai dengan perasaannya ya, situasinya, ini lagi serem atau lagi ketakutan atau mungkin khawatir atau bahagia. Lah, itu tentunya membutuhkan latihan membaca. Nah, itu kenapa kemarin Ibu bagikan materi terlebih dahulu supaya kalian bisa baca lagi apa yang sudah kalian tuliskan kemarin. Suara saya ini jelas? Bisa didengar? Atau barangkali... Oh, bisa. Terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke classroom, apakah ada yang perlu Ibu perjelas lagi? Silakan disampaikan sekarang kalau ada yang kurang paham. Nailus? Yosi? Barangkali ada yang ditanyakan yang kurang dipahami. Sudah jelas, Bu. Oh, sudah jelas. Teman-teman yang lain, Tri Yulianti. Bu, saya mau tanya, Bu. Oh ya, silakan. Kalau semisal satu kelompok itu isinya 5 orang, berarti satu orang itu menilai 4 anak dong? Oh tidak, satu orang menilai 2 anak. Jadi di classroom, Ibu sudah berikan daftarnya. Misalnya anggota 1 menilai 2, sebentar saya share dulu ya. Contohnya. Saya share screen contoh dari penilaian yang saya sertakan. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Misalnya Muhammad Yusuf Septian, kamu ya ini. Kamu nanti hanya menilai ini, punya nomor 7 sama nomor 8. Berarti Nabila sama Nailus. Karena kalau 4 orang, jangan-jangan nanti waktunya tidak cukup, begitu ya. Jadi kita kondisikan seperti itu. Kemudian penilaiannya harus objektif, nggak boleh misalnya aku nggak seneng iki, gitu misalnya ya, ada perasaan tidak suka, kemudian dijelek-jelekin nilainya, harus objektif. Kalau memang bagus, walaupun ada tidak suka, ya tetap bagus, walaupun itu teman dekat. Kalau misalnya kurang bagus ya enggak apa-apa, penilaian kalian harus objektif ya. Bisa dipahami yang lainnya? Silahkan dijawab. Siap, ya. Bu. Siap, bisa Bu. Oke, begitu ya. Ini nanti di tugas sudah saya share. Makanya kalau
kalian tidak ada aplikasi untuk penilaian ini, kalian bisa menilai di buku kalian ya, bikin kolom seperti ini, kemudian nanti tinggal difoto begitu saja. Tinggal difoto, kalian misalnya namanya siapa, kalian menilai siapa, kemudian ini intonasinya ini yang diberikan totalnya saja. Misalnya, oh ini 85, ini berapa. Ini kemudian tadi yang di-share, ini jumlahnya dibagi 3 berarti ya untuk NA-nya. Jadi kalau ini misalnya 80, ini 90 misalnya. Saya ketik ya, misalnya ini 80. Maaf. Ini 80. Ini misalnya 85. Ini 87 misalnya begitu. Lah ini dijumlah kemudian dibagi 3, dimasukkan di NA. Paham? Bisa dipahami? Rata-rata saja. Oke. Baik. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Ini saya stop screen ya. Baik, untuk penilaian ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan? Maaf, salah. Kemudian kita kan pakai 2 ya. Satu Anchor, satunya lagi Padlet. Nah, Padlet ini digunakan hanya yang nilainya tinggi. Jadi nanti di grup misalnya Yusuf ya, tadi menilai siapa Yusuf? Nabila sama Nailus. Nah, nanti Nabila nilainya berapa? Nailus nilainya berapa? Yang di-share di Classroom, di komentar tugas, itu jumlah akhirnya saja. Nilai akhirnya saja, jadi nggak usah dirinci, langsung nilai akhirnya Nailus berapa, ini berapa, begitu. Nah, dari situ nanti kalian bisa menentukan, oh yang paling bagus ini. Lah dia yang dinyatakan paling bagus dalam satu kelompok, silakan. Ini ya, saya sudah berikan linknya di Padlet itu. Posting di sini. Sebentar, Ibu share bentuknya. Nah, kalian nanti share di sini. Hanya 3 orang ya. Hanya 3 orang ya. Nanti berikan awalan apa pembuka dulu. Setelah itu linknya di copy di sini. Ibu sudah berikan tutorial loh ya. Jangan sampai nggak bisa. Terima kasih. Kalian ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kalian bisa lab, kemudian melakukan aktivitas di Classroom. Ibu pantau dari sini. Nah, ini Classroom kalian. Sebentar.
Nah, Surya sudah kelompoknya yang posting di Padlet siapa Surya? Kelompoknya Yusuf. Yang posting di Padlet siapa Surya? Dari Bunga Kemuning. Dari kelompok Bayan Budiman. Kalau untuk Bayan Budiman katanya Nailus, Bu. Oh, sudah Nailus. Ya. Iqbal dari oke. Silahkan temannya dicolek lagi untuk gabung. Kita mau menutup pelajaran ini ya sambil melihat hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, walaupun sepertinya banyak yang kebingungan ini saya lihat di classroom. Ini mana yang posting, mana yang ini, menilainya di mana, kok enggak ada yang membagikan penilaian, mungkin malu atau apa, langsung diserahkan saja ya nilainya. Langsung diserahkan di tugas. Tidak apa-apa, jadi saling menilai teman sejawat memang seperti itu, kita objektif begitu ya. Saya ini Bu Ani di rumah ya, jadi ada yang ganggu ini, maaf. Teman yang lain, sebentar saya share screen. Sepertinya nggak bisa dipindahkan. Baru Indra Bangsawan ini yang share, yang posting. Untuk yang Bayan Budiman dan diberikan pendapat, boleh Surya, boleh Iqbal atau Sofi. Silahkan Sofi. Oh, ini ada yang baru masuk, ada yang keluar masuk. Masya Allah. Memang kalau daring itu begini ya nikmatnya. Sofi, berikan pendapat Sofi. Menurut kamu pembelajaran hari ini bagaimana Sofi? Adakah sesuatu yang kamu dapatkan? Ada, Bu. Ya, silakan dikemukakan Sofi. Kayak bisa mencoba aplikasi baru yang belum pernah dicoba gitu. Kira-kira Sofi mau dilanjutkan enggak Sofi? Kalau misalnya konten kamu apa, kemudian kamu bikin bisa jadi tentang apa? Tentang kesehatan kah? Atau tentang cerita-cerita juga, kamu review cerita, barangkali bisa, ada nggak keinginan untuk melanjutkan itu, Sofi? Ada, Bu, insya Allah kalau sempat dibuat nanti dipublish ke Spotify atau kemana gitu. Oke, selamat berkreasi ya. Untuk yang lainnya laki-laki, Iqbal silakan Bal, diwakili Bal. Baik Bu, jadi pembelajaran hari ini banyak pembelajaran, banyak pengalaman yang didapat. Seperti mendapatkan pembelajaran baru tentang di aplikasi Anchor karena sebelumnya belum tahu, belum mengenal aplikasi tersebut tuh. Dan bisa berkarya lebih dalam. Oke, baik ya. Jadi selain bercerita secara langsung, kita juga bisa bercerita melalui aplikasi yang ada, apalagi kondisinya seperti ini ya, pandemi. Tentunya kita harus menjaga kesehatan kita dengan melakukan 5M itu ya. Ingat anak-anak, 5M pelajaran hari ini sekian ya untuk tentang ceritanya. Kemarin kita sudah bahas, jadi ini tadi adalah variasi saja bagaimana kita bisa bercerita ke orang lain seperti yang kalian dapatkan ya. Oh, hari ini saya bisa belajar ini, saya bisa belajar ini, begitu ya. Dan juga memberikan pendapat objektif terhadap karya teman kalian. Tentunya kalau ada kritik disampaikan aja, tidak apa-apa. Oh, kamu harusnya kayak gini. Nah, itu nanti kalian bukan menggurui ya,
tapi menjadi tutor sejawat itu. Jadi memperbaiki agar temannya bisa lebih baik itu. Baik, silahkan ditutup untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang belum melakukan tugasnya, tetap Ibu tunggu ya, mungkin karena ada kesibukan yang lain atau mungkin koneksi internet tidak mendukung. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Untuk penilaiannya nanti Ibu lihat semuanya, karena sepertinya tadi tidak berjalan dengan baik untuk penilaian teman sejawat ya. Oke, begitu saja. Perempuan sekarang yang pimpin doa boleh ya. Nailus, coba pimpin doa untuk hari ini, untuk menutup apa yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua ya. Baik, teman-temanku, marilah kita semua berdoa atas semua pembelajaran yang kita lakukan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk bab baru ya. Mungkin nanti ada sesuatu lagi yang baru dari saya, dinanti saja. Silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Sampaikan salam saya pada teman kamu, bisa mulai melalui grup WA kelas kalian ya. Apa yang kita kerjakan hari ini bisa di-share ke temannya. Barangkali ada yang tidak ikut supaya bisa melengkapi tugas. Agar nilai mereka tetap baik-baik saja. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Bila pergi jangan lupa 5M ya. Oke, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.